Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, hingga kita masih diberikan kesempatan untuk kita melanjutkan kehidupan kita, hari kita, seluruh aktivitas kita. Dan mari kita bawa diri kita untuk datang kepada Tuhan, membaca merenungkan firman-Nya, sebab firman Tuhan adalah kebenaran di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu sungguh itulah yang menopang hidup kami. Tuhan, saat ini kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, mengajar kami, menuntun kami di dalam kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk hidup senantiasa mencari Tuhan dan mempersembahkan hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini bersama-sama kita akan merenungkan dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari 2 Tawarikh pasal yang ke-9. Dan saya ingin mengajak saudara memperhatikan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-22 serta 23. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka Ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka, untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ayat 22, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, 2 Tawarikh pasal yang ke-9, kalau kita baca keseluruhan pasal ini, maka kita akan menemukan bagian dari pasal ini berbicara tentang kebesaran dan kehebatan dari Raja Salomo. Dan kita melihat juga Salomo mendapatkan pengakuan juga lewat kunjungan dari Ratu Sheba dan raja-raja yang lain. Nah, saudara, bagian ini mengingatkan kita atau memberitahu kita kebesaran Salomo adalah karena hikmat Allah. Allah yang memberikan hikmat kepadanya. Dengan demikian, Salomo mampu mengatur bangsa Israel, rakyatnya, menjadi bangsa yang besar dan disegani. Sekali lagi kita melihat rahasia dari kebesaran dan kehebatan dari Raja Salomo adalah karena hikmat Allah. Hikmat adalah pengetahuan yang Allah berikan untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Nah, saudara, hikmat Allah seringkali bertentangan dengan hikmat dunia. Jika hikmat dunia, saudara, semuanya itu berujung pada diri manusia itu sendiri. Tetapi saudara, kalau kita melihat hikmat Allah, itu berawal dan berujung pada kemuliaan Allah. Seorang yang sungguh-sungguh hidup dengan hikmat Allah tahu untuk apa ia ada, untuk apa segala apa yang ia miliki, yaitu semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Dan di sini kita bisa melihat ketika Raja Salomo menaruh hikmat Allah di dalam hidupnya sebagai pusat hidupnya, kita bisa melihat Allah sendirilah yang memberkatinya. Karena Allah tahu Salomo melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan namanya, sehingga Allah memberkati hidupnya. Nah, saudara, inilah yang menjadi kunci keberhasilan, kehebatan dari Salomo. Hatinya, diri, pikirannya, seluruh apa yang dia lakukan adalah untuk Allah. Sehingga pimpinan Tuhan, hikmat dari Tuhan bersama dengan hidupnya. Nah, saudara, kalau kita melihat hal ini, bukankah ini juga yang dikatakan oleh
Amsal, bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari pengetahuan. Nah saudara, bila engkau dan saya ingin menjadi seorang yang berhikmat, menjadi seorang yang diberkati oleh Allah, dipakai, dipimpin oleh Allah, maka kita perlu meneladani Salomo, yaitu kita perlu datang kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan kita memohon agar Tuhan senantiasa memberikan kita hikmat di dalam pikiran kita, tutur kata kita, perilaku kita, dan kita mengarahkan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudara, hidup kita boleh diperkenan oleh Tuhan dan diberkati olehnya. Mari kita selalu senantiasa datang untuk mencari hikmat Tuhan dan hidup berdasarkan hikmat dari Tuhan. Kiranya kita mempunyai tekad, mempunyai komitmen untuk selalu meminta pertolongan hikmat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan renungkan. Kami memohon kiranya Engkau juga menolong kami, memberikan kami hikmat di dalam hidup kami, sehingga kami dengan hikmat-Mu juga boleh menggunakan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami agar hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.